Saudara, saya ingin menyampaikan beberapa hal penting menyangkut dengan kondisi kekristenan hari-hari ini. Kalau kita perhatikan di media sosial, ada begitu banyak muncul keberadaan daripada orang-orang percaya yang sedang aktif mengaktifkan panggilan mereka, karunia mereka untuk menyatakan Kristus atau Injil kepada dunia. Itu adalah eksistensi daripada orang percaya. Tetapi di sisi lain ada begitu banyak tantangan-tantangan terhadap kekristenan. Ya, ada begitu banyak tantangan-tantangan terhadap pemberitaan Injil, kemudian terhadap ibadah-ibadah dan lain sebagainya. Itu bagian daripada proses kehidupan di mana kita eksis sebagai saksi Kristus, kita memberitakan Injil. Tetapi di dalam kekristenan sendiri ada yang menyusup ke dalam untuk apa? Untuk mengacaukan kekristenan. Mereka menyusup bagaikan serigala berbulu domba. Dan mereka sangat buas. Mereka-mereka ini yang disebut sebagai penyesat-penyesat. Saudara, hari ini begitu banyak orang yang mengutip Alkitab untuk kemudian menyerang kembali kekristenan. Ada banyak yang mengutip Alkitab untuk menyerang kekristenan dengan berkata bahwa Yesus bukan Tuhan. Yesus hanya nabi. Ada juga yang mengutip Alkitab untuk mengatakan bahwa kebenaran Alkitab tidak bisa diterima relevansinya lagi. Kemudian ada juga yang mengutip Alkitab untuk menciptakan keraguan-raguan kepada orang-orang Kristen. Ini adalah cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang yang dipakai oleh roh penyesat. Roh antikris sedang bekerja melalui media sosial hari ini sehingga kita bisa mengenal mereka. Alkitab mengatakan bahwa dari buahnya kita bisa tahu siapa mereka. Oleh karena itu sebagai orang percaya, kita perlu untuk mempelajari Alkitab. Kita perlu mendengarkan pengajaran-pengajaran yang sehat. Kita perlu membaca Alkitab, mendalami kebenaran firman Tuhan. Supaya kita tahu menghadapi yang namanya ajaran-ajaran sesat yang sangat mendekati kebenaran. Atau menggunakan kebenaran untuk memutarbalikkan kebenaran itu supaya dapat menyesatkan orang-orang percaya. Saya mau sampaikan bahwa kita ini adalah orang-orang yang ditebus, dibenarkan, diselamatkan. Namun kita juga perlu mengerti tentang proses penyangkalan-penyangkalan, proses pemurtatan-pemurtatan, ya, proses yang namanya penyesatan-penyesatan. Kita perlu mengetahui hal-hal itu. Kenapa? Karena kita berhadapan langsung dengan manusia, di mana ada banyak orang dipakai sebagai alat iblis untuk merusak keberadaan kita. Namun saya mau sampaikan bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipakai sebagai saksi kebenaran. Nah, kalau kita berbicara soal kebenaran, maka kita harus hidup di dalamnya. Supaya apa? Supaya kita benar-benar terbukti menjadi saksi yang benar. Saudara, ada begitu banyak orang yang hari-hari ini tampil dengan percaya dirinya untuk mengutip Alkitab. Dan mereka berusaha menyerang kekristenan hari-hari ini. Salah satu contoh adalah Kristen progresif. Sebenarnya saya mau sampaikan bahwa itu bukan Kristen. Hanya mengatasnamakan Kristen. Jadi kalau mereka mengatasnamakan Kristen progresif, itu bukan Kristen yang benar, itu adalah sekte. Sekte itu aliran-aliran sesat atau bidat-bidat di luar daripada kekristenan yang sejati. Saudara, kalau ada banyak orang muncul ya mengatasnamakan Kristen tetapi ajaran mereka tidak bersumber dari kebenaran Alkitab yang benar, maka mereka masuk kategori penyesat-penyesat. Mereka adalah serigala yang buas. Kalau saudara baca di dalam Matius 7 ayat 15, di situ berbicara tentang nabi-nabi palsu yang muncul. Kemudian juga ada ayat lain yang mengatakan tentang guru-guru palsu. Itu memberikan pengertian tentang ajaran-ajaran sesat. Mereka digambarkan sebagai serigala yang buas. Kenapa mereka memunculkan diri sebagai serigala yang buas?
Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa mereka berusaha untuk mengacaukan kekristenan, mereka berusaha untuk merusak kekristenan, mereka berusaha untuk menyesatkan banyak orang-orang percaya, dan sikap mereka sangat buas. Buas itu artinya mereka sangat keras, sangat konsisten, mereka sangat kuat mempertahankan kebenaran mereka. Untuk apa? Menolak kebenaran yang sejati, yaitu Kristus sendiri dan firman atau Alkitab itu sendiri. Saudara yang terkasih, kita perlu tahu dasar kebenaran kekristenan kita hari-hari ini mengalami yang namanya kegoncangan. Ada banyak orang yang berusaha untuk mengembangkan akal sehatnya, pikirannya untuk menganalisa ayat-ayat Alkitab. Lalu kemudian menyerang kembali kekristenan. Mereka-mereka ini, saudara yang terkasih, perlu kita kenal dengan baik dan benar. Karena mereka betul-betul sangat licik. Saudara yang terkasih, saya mau sampaikan begini karena kita ini sudah dijamin. Dan jaminan di dalam Kristus itu adalah permanen, atau mutlak, atau kekal. Jadi kalau kita dijamin di dalam kekekalan, otomatis kita harus bertahan di dalam iman yang benar. Kenapa? Iman yang benar itu bukan rekayasa perasaan manusia kita. Iman yang benar bukan hasil pemikiran-pemikiran kita. Tetapi iman yang benar itu dikaruniakan oleh Roh Kudus. Dan iman yang benar datang dari pribadi Yesus itu sendiri. Firman Tuhan berkata, iman timbul dari kebenaran. Ya, dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi iman timbul dari kebenaran itu berbicara tentang iman berasal dari kebenaran. Dan kebenaran itu adalah Kristus sendiri. Jadi kalau ada orang berusaha mempelajari Alkitab, lalu kemudian membuat statement-statement atau membuat ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran atau menolak kebenaran, ya, sekalipun mengutip Alkitab, mengutip ayat dan pasal sebagai dasar untuk membela ajaran mereka, jangan percaya. Karena mereka mengutip Alkitab dan Alkitab yang dikutip kemudian diputar balikkan itu adalah pekerjaan iblis. Mengapa? Karena begini, kalau kita berbicara tentang penyesatan itu tidak dimulai dari zaman Yesus atau zaman kita hari-hari ini. Berbicara tentang penyesatan dimulai dari zaman Adam dan Hawa. Iblis menyesatkan Adam dengan berkata kepada Hawa, Hawa, kalau engkau makan buah ini, engkau akan menjadi sama seperti Allah. Padahal Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, nanti engkau akan mati. Tidak ada kata lanjutan akan menjadi sama seperti saya. Tidak ada. Kata-kata itu tidak diucapkan oleh Tuhan. Tetapi ditambahkan oleh iblis. Saudara yang terkasih, mengapa iblis menggunakan kata-kata itu? Untuk meyakinkan Hawa, sehingga Hawa bisa mempengaruhi Adam. Dan mereka bersama-sama makan, dan kemudian mereka mengalami yang namanya kutuk. Saudara perhatikan saya. Ajaran sesat tujuannya adalah menyeret orang-orang percaya keluar dari berkat. Berkat itu yang dimaksud adalah Kristus. Perjanjian berkat Abraham, yaitu dia menjadi bapa segala orang benar. Oleh dia, semua bangsa di muka bumi diberkati. Perjanjian berkat Abraham itu adalah Kristus. Jadi kalau penyesatan itu muncul, itu hanya tujuannya untuk menarik kita keluar dari berkat itu sendiri, yaitu Kristus, kembali kepada kutuk. Setan tidak mau supaya setiap orang percaya itu masuk surga. Jadi saudara yang terkasih, hari ini begitu banyak ajaran sesat yang menyusup ke dalam kekristenan untuk menarik sebanyak mungkin orang Kristen atau orang percaya, ya, umat Tuhan keluar dari berkat, jalur berkat, supaya masuk ke dalam kutuk kekekalan, ya, dan akibatnya yaitu maut, hukuman di neraka. Saudara, saya mau sampaikan begini.
Sekalipun kita aktif di dalam dunia media sosial hari-hari ini, namun kita harus bijaksana. Jangan menggunakan akal untuk menerima yang namanya ajaran-ajaran yang menggunakan ayat-ayat Alkitab. Tetapi gunakan hati nurani, gunakan iman yang murni, dan uji segala ajaran kembali kepada firman Tuhan. Kalau saudara tidak mengerti bagaimana cara menguji ajaran-ajaran palsu dengan Alkitab atau firman Tuhan, saudara datang kepada pendeta saudara. Saudara datang kepada rohaniawan saudara. Dan bawa ajaran-ajaran palsu itu kepada mereka supaya saudara mendapatkan pencerahan. Mana ajaran yang benar dan mana yang sesat. Saudara, ukurannya Yesus berkata dari buahnya. Buah itu apa sih? Perbuatan-perbuatan mereka. Nah, perbuatan mereka itu keluar dari ajaran mereka. Jadi buah itu berasal dari hati, benih. Ajaran itu dari hati. Apa yang mereka yakini, ajaran sesat disimpan di dalam hati, ya, kemudian keluar dari mulut, mengajarkannya, itu buah perkataan. Lalu kemudian keluar atau kelihatan melalui perbuatan mereka. Nah, contoh ajaran sesat itu, ya, hari ini meragukan atau menolak ketuhanan Yesus. Mereka mengajar, ya, mereka baca Alkitab, kemudian masuk dalam hati mereka. Mereka meyakini Alkitab ini, tetapi ketika mereka mengolah dalam pikirannya, keluar melalui pengajaran. Nah, pengajaran ini yang disebut dengan buah-buah perkataan. Lalu, pada waktu mereka menjalani kehidupan, menghadapi yang namanya ancaman, amarah, dan lain sebagainya, mereka tidak memiliki yang namanya kasih dan tidak mudah mengampuni. Saudara, para pengajar sesat itu belajar tentang kasih dan kasih mereka palsu. Para pengajar sesat belajar tentang kebaikan, tetapi kebaikan mereka palsu. Para pengajar sesat belajar tentang mengampuni, tetapi mereka tidak bisa mengampuni terus-menerus. Pengampunan mereka hanya berlaku sebagai tipuan belaka. Pengajar sesat lebih mengutamakan popularitas mereka, nama besar mereka, ketenaran mereka, pengakuan yang mereka peroleh dari manusia. Pengajar sesat selalu berbicara tentang bagaimana mendapatkan keuntungan-keuntungan dari ajaran mereka. Jadi pengajar sesat itu selalu bersentuhan dengan orang-orang yang memiliki keyakinan-keyakinan atau kepercayaan-kepercayaan. Dalam hal ini di zaman sekarang berhubungan dengan orang-orang yang beragama. Jadi pengajar sesat pada dasarnya, ya, tidak percaya Tuhan Yesus. Yang kedua, tidak percaya firman Tuhan. Ya, yang ketiga, tidak termasuk kumpulan orang-orang percaya. Ya, yang keempat, perbuatan mereka bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan. Ukurannya di situ. Kita bisa melihat bagaimana cara hidup mereka seperti itu. Jadi kalau saudara menemukan ada orang yang mengutip Alkitab, berusaha mengajarkannya, tetapi berusaha untuk membuat saudara meninggalkan Tuhan Yesus, itulah pengajar-pengajar sesat. Mereka disebut sebagai serigala yang buas. Yesus berkata sesudah dia terangkat ke surga, akan muncul banyak serigala-serigala buas. Itu menunjukkan bahwa akan muncul banyak penyesat-penyesat. Hari ini kita perlu memahami bahwa posisi kita berada di atas dasar batu karang yang kuat. Ya, batu karang yang kuat adalah Kristus itu sendiri. Jadi posisi iman kita tidak boleh goyah hanya dengan ajaran-ajaran palsu yang mengutip Alkitab. Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka memperoleh hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan." Yesus juga berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan."
Yesus juga berkata, "Aku pergi ke rumah Bapa di sorga untuk menyediakan tempat bagimu, sebab di rumah Bapa banyak tempat." Itu semua perkataan-perkataan tentang jaminan. Yesus juga berkata bahwa ada upah yang menanti di sorga bagi orang yang percaya kepada Dia. Jadi saudara, orang yang ikuti ajaran-ajaran sesat tidak mendapatkan jaminan kekal di sorga. Orang yang mengikuti ajaran-ajaran sesat hanya bangga dengan keberadaan identitas mereka di dunia yang palsu. Orang yang mengikuti ajaran sesat, mereka semua ditipu oleh roh antikris. Orang yang mengikuti ajaran sesat adalah orang-orang yang buta secara rohani. Orang yang mengikuti ajaran sesat adalah orang-orang yang mau untuk menikmati dunia, tetapi tidak menginginkan sorga yang mulia. Banyak orang bicara sorga, tetapi mereka disesatkan oleh ajaran sesat. Banyak orang ingin masuk sorga, tetapi mereka sendiri sudah ada di jalan penyesatan. Banyak orang berbicara tentang Tuhan, tetapi mereka sendiri tidak mengenal dan tidak dikenal oleh Tuhan yang benar. Banyak orang berbicara tentang pasti masuk sorga, tetapi mereka tidak tahu cara masuk sorga. Karena mereka disesatkan. Saya mau sampaikan, kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, sudah pasti masuk sorga. Jangan mudah percaya dengan ajaran-ajaran palsu. Ajaran-ajaran sesat zaman Yesus, zaman Rasul, sampai zaman sekarang, atas nama Injil, tidak bisa diakui di sorga. Jadi saudara yang terkasih, ajaran sesat hari ini berkembang melalui media sosial. Tetapi dengarkan saya, kita harus lebih berkembang untuk menyatakan Injil. Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, yang benar, mati dan bangkit, mengalahkan maut, memberikan jaminan kekal bagi saudara dan saya, bagi semua orang yang rindu untuk diselamatkan. Karena Injil itu terbuka bagi dunia. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, dikaruniakan anaknya. Kata dikaruniakan artinya diberikan anaknya kepada dunia. Silakan, siapa yang terima dia akan menerima keselamatan kekal. Jadi Injil keselamatan adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Tidak ada Injil lain di dunia ini yang menyelamatkan. Hanya satu Injil yang pasti, yaitu tentang Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Saudara yang terkasih, ada muncul banyak ajaran sesat yang atas nama Injil itu dikatakan atau disebut sebagai Injil yang lain. Injil yang lain tidak berbicara keutuhan tentang Kristus Yesus Tuhan. Injil yang lain tidak menerima keberadaan Tuhan Yesus dari nubuatan sampai kelahiran, sampai kepada kebangkitan, kenaikan ke sorga, dan akan kembali lagi kedua kali. Injil yang lain menolak hampir totalitas tentang Yesus. Hanya sebagian atau sedikit daripada cerita di dalam Alkitab yang diterima oleh Injil yang lain. Jangan terima Injil yang lain, percaya saja Injil yang utuh hanya ada di dalam Alkitab. Tuhan Yesus memberkati saudara, tetap percaya sampai hidup saudara masuk di dalam kekekalan surga.